Oke, sekarang kita buat new project, klik new. Lalu di sini kita bisa pilih template yang mau kita gunakan. Ini list yang tadi dari file location-nya ya. Di sini kita pilih yang structural template. Atau kalau misalnya dari list yang ada di sini belum ada, kita bisa klik browse, lalu cari file yang kita gunakan sebagai template-nya. Ya, new. Kita pilih yang structural. Lalu di sini ada dua pilihan. Kita mau bikin new project atau bikin template baru. Kalau kita klik yang project, kita akan buat project baru. Tapi kalau pilih yang project template, kita akan modifikasi template yang kita gunakan ini. Misalnya dari template yang udah dibuat, mau kita tambahin library-nya, atau mau kita atur ulang lagi view-nya. Nah, kita bisa modifikasi dengan klik project template. Kalau mau buat template baru ya, nanti save-nya akan dengan ekstensi .rti. Nah, karena kita mau bikin project baru, kita pilihnya ke yang project, lalu klik OK. Biasanya template di form-nya nggak ada adanya untuk analis. Iya, structural analysis bisa juga. Itu dia hanya nama ini aja. Di sini, cari file location ya, structural template, itu dia ngambil filenya, structural analysis. Kalau pakai ini juga bisa. Oke, di sini kita lihat dari template yang kita gunakan, view yang tersedia baru ada dua level, level 1 dan level 2 dari kotak project browser ya. Nah, dari masing-masing levelnya dia juga buat view untuk analytical modelnya di sini. Nah, kalau mau kita lihat elevasi dari tiap levelnya ini, kita bisa lihat dari tampak elevations. Nah, di sini kita bisa atur levelnya. Jadi ketika kita buat project, yang pertama kali harus kita atur itu adalah datum, komponen datum. Datum itu ada yang pertama, ini komponen level. Level ini akan kita gunakan untuk kita buka view-nya, yang nantinya akan kita gunakan untuk buat modeling di tiap levelnya. Dan juga satu lagi itu adalah grid. Kalau level, kita hanya bisa buatnya ini dari tampilan elevations atau section. Jadi kalau dari floor plan, kita nggak bisa lihat komponen levelnya ini ada di mana. Di 3D pun juga tidak kelihatan. Jadi hanya dari tampak elevation atau section. Jadi kalau mau atur ulang view komponen levelnya, buka dulu ke view elevation atau ke section, baru kita buat baru levelnya. Atau mau atur ulang ketinggian levelnya. Nah, di sini baru ada dua level 1-nya 0 dan level 2-nya di ketinggian 3000. Kalau mau kita rubah, di sini bisa diganti namanya. Kita klik levelnya, namanya ini bisa kita rubah. Misalnya di sini jadi lantai 2. Enter. Nanti akan muncul peringatan seperti ini. Tandanya kita akan ditanyakan, perubahan nama ini mau kita aplikasikan juga nggak ke project browser? Kalau kita klik yes, nama yang di project browser akan ikut berubah. Kalau kita klik no, hanya berubah di tampilan elevation aja. Iya. Iya. Oke, kalau kita klik yes di sini, dari tampak project browser kita akan ikut berubah namanya. Tapi kalau misalnya kita klik new, yang di sini nggak ikut berubah. Jadi nama yang ada di project browser belum tentu sama dengan dari view yang ada di elevation-nya.
Nah, ketinggiannya juga bisa kita ganti ya. Misalnya di sini 3000 mau diganti jadi ketinggian 4000. Nanti kalau misalnya kalau sudah ada modelnya kita ganti ketinggian levelnya, itu akan berpengaruh juga ke objek yang kita buat kalau sudah ada constraint-nya. Misalnya kita bikin kolom udah connect nih dari lantai 1 ke lantai 2. Ketika lantai 2-nya berubah, panjang kolomnya pun akan ikut berubah. Menyesuaikan dengan ketinggian levelnya secara otomatis. Kalau nggak dikoneksikan dengan level, ada pengaruhnya. Tapi biasanya kalau kolom dia udah otomatis koneksi ke level. Kalau wall baru kita bisa bikin nggak connect ke level. Kalau di kolom enaknya per level. Kalau langsung gitu. Kalau mau langsung constraint sampai level atas juga nggak masalah. Tinggalin aja dulu Pak komputernya. Lalu selanjutnya kalau kita mau menambahkan level baru, di sini ada di tab arsitektur atau di tab structure, ada tools untuk buat level. Bisa dari structure atau arsitektur juga ada ya. Di sini ada panel untuk buat datum. Kita pilih yang level. Kamu? Untuk buat levelnya di sini kita tinggal buat line aja. Kalau kita arahkan kursornya di sini kelihatan ada temporary dimension ya. Untuk acuan kita bikin level, mau jaraknya berapa ke antar levelnya. Misalnya di sini kita mau bikin jarak dari lantai 2 ke level yang baru. Di sini kita bisa arahin dulu ke ujungnya sampai muncul titik-titik biru. Lalu kita ketik aja dimensi antar levelnya, misalnya mau 4000 juga. Enter. Lalu arahin ke ujungnya lagi sampai muncul titik-titik biru ini ya. Nah, dia akan continuous namanya. Otomatis di planning more. Ya, Saya pernah otomatis keluar itu kenapa? biasanya kalau yang nggak otomatis keluar ke project browser, kita bikin level itu dari modify. Bisa dari copy, array, atau kok dari copy objek dari arsitek. Pokoknya yang dari modify ya, modify tools, itu nggak otomatis masuk ke project browser. Jadi harus lewat datum itu ya. Nah, bikin ulangnya nanti kita akan coba. Nah, di sini untuk yang pakai tools level ya, ada dua pilihan sih kalau level, mau yang dari kita bikin line secara manual, atau bisa juga dengan cara offset. Di sini bisa dengan pick lines. Pick lines ini sebenarnya lebih digunakan kalau kita punya referensi gambar, bisa berupa CAD atau dari Revit. Nah, nanti misalnya dari gambar referensi yang sudah ada, kita tinggal pick aja garisnya. Dari garis itu kita gunakan dia sebagai referensi untuk bikin level. Ketinggiannya akan sesuai dengan garis yang kita pick. Tapi kalau misalnya di sini belum ada gambar referensinya, pick lines ini kita bisa gunakan sebagai offset. Jadi kita pilih pick lines, di sini bisa tambahin jarak offsetnya.
Misalnya kita mau bikin jaraknya sama, antar levelnya dibikin 4000. Lalu kita arahin ke garis level yang paling atas atau yang sudah dibuat. Nah, di sini ada garis titik-titiknya, itu menunjukkan posisi offsetnya yang akan kita buat. Kita klik, dia akan otomatis buat level baru lagi. Klik lagi, muncul level baru lagi. Nah, kalau tadi kita buat levelnya dari tools modify ya. Sini contohnya kita mau bikin kayak tipikal dengan jarak yang sama. Kita bisa gunakan array di sini. Diklik dulu level yang paling atasnya. Lalu di sini ada array. Klik dulu komponen levelnya yang paling atas. Dari tab modify-nya di sini ada array. Klik array-nya, lalu klik lagi ke base point-nya itu di garis levelnya. Ini sebagai base point-nya. Lalu kita arahin 90 derajat ke atas, karena kalau miring nanti hasil array-nya akan ikut miring juga. Karena kita mau bikin levelnya ke atas, atau misalnya mau bikin tipikalnya ke bawah, bisa diarahin 90 derajat ke bawah untuk misalnya mau bikin basement ya. Nah, sudah diarahkan, kita tentukan jarak antar levelnya. Misalnya mau sama tipikal 4 meter juga, bikin 4000, enter, lalu jumlah level yang akan kita buat dari array-nya. Misalnya mau langsung 7 level tipikal. Dia akan bikin 6 level di atas dari array yang kita buat. Karena 7 itu termasuk dengan komponen yang kita array tadi. Ya. Kalau dari apa? Unitnya itu ya, inch. Iya. Nah, ini kalau misalnya dari tab modify tadi dengan cara tools modify di project manager-nya nggak otomatis update view-nya. Dan kalau kita gunakan dari array, array-nya orang diklik dulu levelnya yang paling atas, level
level yang udah jadi ya. Lalu klik array. Klik lagi ke level yang tadi kita buat array-nya sebagai base point. Arahin ke atas. Lalu input jarak antar levelnya 4000, lalu jumlah array yang kita mau buat. Nah, 4000 enter, lalu jumlahnya. Misalnya mau langsung 7. Nah, dia akan buat level 7 level ke atas termasuk dengan komponen yang tadi kita array. Udah dibuka? David ya? 2018. Iya, karena dari hasil dari tools modify. Nah, dari tools array ini juga per level yang kita buat akan jadi model group. Kalau kita klik di sini ada kotak titik-titik ya di sekelilingnya. Ini menandakan objek ini dia menjadi komponen yang berupa model group. Jadi kalau mau kita ganti lagi namanya atau mau diganti lagi elevasinya, harus diedit group dulu atau mau di-ungroup dulu. Dan biasanya kalau masih berupa group seperti ini, efeknya itu kalau misalnya kita buat modeling di level yang masih group, nanti akan muncul warning terus-terusan. Misalnya kita mau bikin kolom, nanti jadi kolomnya akan muncul warning. Ini mau dijadiin model group atau enggak? Jadi akan menerus muncul warningnya. Itu akan memperlambat kita. Nah, biar nggak terus-terusan muncul warning, ini grupnya harus kita lepas dulu atau di-explode hasil grupnya. Ini bisa kita blok aja atau klik salah satu, klik kanan, select all instance. Klik kanan, select all instance, visible in view. Pilih yang satu atau di belum saja. Is not self iya. Ini kalau mau diganti jadi cookies dalam file options graphics jadi black. Ini kalau mau buat baru level iya, makasih ya. Nah, ini fungsinya untuk kita seleksi miliar. Jadi kalau mau ungroup sekaligus semuanya, bisa dengan select all instance tadi, atau kalau misalnya mau di blok langsung juga boleh. Lalu kita ungroup di sini. Select all instance visible in view. Ya. Itu fungsinya untuk seleksi miliar aja. Jadi mau kita ungroup sekaligus semua model grupnya, bisa dengan select all instance. Nah, baru kita ungroup semuanya. Nah, kalau udah di ungroup, kita bisa edit lagi. Namanya mau diganti bisa, atau elevasinya mau diganti juga bisa. Atau panjang levelnya pun di sini kita bisa atur ulang. Panjang garisnya. Nah, cuman kalau kita buat levelnya dari tools modify tadi, kita lihat perbandingannya di sini. Yang warna biru, ini sudah muncul ke project browser kita. Tapi kalau view yang masih berwarna hitam, itu belum muncul di sini. Jadi nggak bisa kita buka view-nya. Untuk bisa muncul ke project browser, kita buka tab view.
buka tab view-nya, lalu klik di situ ada plan views. Plan views, dari tab view, pilih plan views. Di sini tampilannya agak berbeda ya, karena di minimize. Kalau di situ langsung ada tulisannya kok, plan views. Nah, dari plan views kita pilih, di sini karena untuk plan yang kita gunakan untuk structural, kita pilihnya structural plan. Tapi kalau nanti misalnya yang butuhnya view untuk ceiling plan, bisa juga kita keluarkan view untuk reflected ceiling plan-nya. Nah, di sini kita pilih yang structural plan dulu, karena untuk kebutuhan denahnya. Iya. Pilih structural plan. Nah, di sini akan muncul level mana aja nih yang belum ada di project browser kita. Kita lihat di sini lantai 6 sampai lantai 11 ya, yang tadi baru dibuat. Nah, ini kita bisa keluarin dengan blok seperti ini aja, lalu klik OK, nanti akan muncul di project browser kita. Tapi kalau misalnya kita butuhnya mau bikin, ternyata dari lantai 1 sampai lantai 5 kita mau bikin duplicate-nya juga view-nya. Kita bisa unchecklist kotak di bawah ini untuk munculin lagi level yang udah ada di project browser. Jadi kalau misalnya dari view udah keluar di project browser, mau kita keluarin lagi view-nya sebagai duplicate view, kita unchecklist kotak di bawah. Jadi nanti dia akan buat duplicate view-nya, duplikasinya. Nah, karena di sini hanya butuh untuk yang belum ada aja, kita checklist lalu pilih level yang belum muncul di project browser kita. Oke, ini kita klik OK. Nah, sekarang level yang tadi kita buat udah muncul di tampilan project browser kita. Jadi bisa kita buka view-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tadi datum yang kita buat level dari elevations, untuk datum yang satu lagi yaitu grade, kita buatnya dari tampilan plan ya, atau denah. Buka view denahnya, pilih salah satu. Di sini kita buka yang lantai 1. Lalu buka di tab arsitek atau structure. Di sini ada dua-duanya ya. Ada level dan grid. Nah, cuma di sini untuk komponen levelnya sudah non-aktif. Karena dia hanya aktif di view elevation atau sectionnya aja. Jadi kalau mau bikin level, nggak bisa dari plan. Yang kita buat dari tampilan plan hanya grid-nya aja. Nah, di sini untuk buat grid, kita klik grid-nya. Kita tinggal buat line-nya. Klik grid, dari tab structure, klik grid. Atau shortcut-nya di sini kelihatan ada shortcut-nya ya, GL. Klik grid. Lalu kita tinggal buat line-nya. Sini, ini untuk line grid-nya.
Dan untuk buat line grid lainnya, bisa buat line baru lagi atau dengan cara yang tadi ya. Bisa dengan pick lines kita gunakan dia sebagai offset, atau menggunakan dengan array juga bisa. Tinggal pilih aja mau metodenya seperti apa. Misalnya mau dengan pick lines biar cepat kita pakai offset aja. Di sini kita bisa nambahin offsetnya misalnya 6000. Nah, dia kan otomatis ngurut sendiri ya namanya. Tapi sekali lagi perhatikan kalau kita gunakan pick lines, lihat dulu posisi garis titik-titiknya. Posisi offset kita sudah benar atau belum. Karena kalau misalnya nggak sengaja seperti ini, nanti tampilannya grid kita akan muncul numpuk dengan grid yang sebelumnya. Sini ya, kita lihat kalau misalnya ke bawah, nanti jadi hasilnya numpuk. Jadi sebelum kita klik untuk pick lines, perhatikan dulu posisi offsetnya sudah benar atau belum. Kalau udah, baru diklik. Atau mau buat dengan array juga bisa. Soalnya jarak tipikal array-nya sama ya, ada banyak. Langsung dengan array aja juga boleh. Nanti untuk bikin grid yang vertikalnya, kita buat line baru lagi. Buat line baru lagi, seperti ini. Karena grid kita harus ada intersection-nya ya. Jadi ada dua orientasi line-nya. Nah, untuk ketika kita bikin orientasi barunya, misalnya sini untuk yang vertikalnya, namanya dia ini masih continuous, ngelanjutin dari grid yang sebelumnya. Sini lantai grid 6, waktu buat baru dia masih continuous. Nggak otomatis ngebedain nama. Nah, waktu kita bikin yang vertikalnya, atau misalnya tadi udah buat vertikal dulu baru horizontal, bisa sebaliknya. Nah, ini harus kita ganti dulu di awal. Gunanya biar nanti ketika kita buat lagi grid yang selanjutnya, itu dia continuous dari hasil nama yang baru. Misalnya di sini kita ganti jadi abjad. Oke, alfabet ya. Baru kita bikin grid selanjutnya lagi. Nah, dia jadi akan ngelanjutin dari nama yang baru. Kalau misalnya kita prosesnya bikin level dulu baru grid ini akan muncul ke tiap level yang udah kita buat. Contohnya di sini udah sampai ke lantai 11. Kalau kita buka level 11-nya, grid kita udah muncul. Jadi nggak perlu buat satu-satu lagi ke tiap levelnya. Karena kalau kita buka di sini dari view elevations, nah di sini ada garis gridnya yang intersect dengan garis level.
Nah, garis grid kita udah melewati dari batas level yang paling atas, makanya dia muncul. Karena stepnya tadi kita bikin level dulu baru buat grid. Kalau kebalik buatnya, misalnya udah terlanjur buat grid dulu, baru kita buat level. Nah, biasanya grid ini nggak otomatis naik ke atas. Contohnya misalnya tadi udah keburu buat grid duluan nih, level kita baru sampai level 2. Nanti tampilannya kan seperti ini, grid kita. Hanya sampai ke batas lantai 2 aja. Kalau kita buka, lantai 3 ke atasnya, ini yang grid yang satunya lagi ya, dia nggak muncul. Untuk munculinnya lagi ke tiap level nggak usah di copy atau buat baru, tinggal buka aja dari view elevation-nya. Nah, ini kita klik. Ini untuk kita bisa blok seperti ini. Klik kanan, di sini ada maximize 3D extend. Di grid klik gridnya ini, klik kanan, maximize 3D extend. Nah, dia akan otomatis narik levelnya sampai batas level teratas. Atau bisa juga ditarik manual ya. Langsung keluar sendiri berarti ini. Ya, otomatis akan keluar lagi view-nya di plan-nya. Jadi nggak perlu buat baru lagi ya, karena level ini hanya kita buat namanya ini harus unik. Jadi kalau misalnya tadi kita udah bikin grid di lantai 1, ternyata di level lainnya belum muncul, malah buat grid baru lagi di level atasnya, namanya ini nggak bisa sama persis. Karena nama yang grid kita buat ini harus unik. Contohnya di sini saya buat grid baru lagi ya. Kalau bikin grid baru lagi dengan nama yang sama, misalnya saya ganti jadi A, nah, dia akan muncul warning seperti ini. Artinya grid dengan nama yang kita ganti itu udah dipakai. Kita harus buat dengan nama yang lain lagi. Jadi seperti itu. Grid hanya dibuat di satu view aja, nanti tinggal kita tarik. Jadi nanti kalau misalnya mau review lagi, ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tadi untuk buat level dan gridnya kita buat dari nol ya, benar-benar kita bikin dari kosongan. Tapi kan mungkin biasanya pengaplikasiannya kita akan gunakan gambar referensi dari arsitek, nggak buat datum dari nol. Nah, kalau misalnya mau buatnya dari referensi gambar dari gambar arsitek ya, sekarang kita coba dengan cara referensi gambarnya. Yang ini di close saja. Bebas kalau mau di-save boleh. Oke, sekarang kita buat new project lagi. Kita gunakan pakai Revit Link arsitekturnya ya. Buat new project, ambil dari US Metric, lalu Structural Analysis Default Metric. Takutnya nanti ada yang salah lagi ngambil template-nya. New project, kita browse, lalu pilih di sini foldernya di US Metric ya, template US Metric, lalu Structural Analysis Default Metric.
structural analysis, default metric. Di browse aja, browse folder US metric. Ya, ada yang default metric, ada yang default metric up. Kalau yang default metric up itu hampir sama dengan arsitektur ya, pandangan view-nya. Oke, kita open, lalu klik OK. Nah, sekarang kita masukin dulu gambar arsitekturnya untuk kita jadikan sebagai referensi. Masuk ke tab Insert. Iya. Oke, buka tab Insert, lalu link Revit. Klik link Revit-nya, buka lagi ke file sampel tadi ya. Kalau misalnya di sini udah ada file sampelnya, tinggal dibuka aja. Kalau belum ada, cari di sini. Nanti kalau misalnya mau nge-save folder yang ada di sini, kita bisa klik kanan aja di sini add current folder ya. Ada DJ, program files, Autodesk. Iya, 2018 lalu folder samples. Ada? C, program files, Autodesk, Revit 2018. Samples. Udah kebuka file sampelnya? Ini kita pilih filenya yang RAC Advanced Sample Project, gambar arsiteknya. RAC Advanced Sample Project, kita ngambil gambar arsitek. Oke, open ya. Nah, di sini kita langsung dapatkan gambar arsiteknya untuk kita gunakan sebagai referensi. Nah, biasakan kalau kita input gambar link, ketika kita input gambar link, biasakan kita pin dulu atau kita tempel gambarnya di lock, biar dia nggak kegeser-geser atau kehapus nantinya ketika kita buat modelingnya. Karena kadang waktu kita udah jalan nih gambar modelingnya, terus tiba-tiba nggak sengaja yang kita select ini gambar linknya, lalu gambar linknya kegeser. Nanti hasilnya justru malah kegeser juga kan posisi gambar kita. Nah, untuk antisipasi biar gambarnya nggak kegeser, ini kita klik gambar linknya, lalu kita pin. Ada di langsung otomatis buka Commodify ya. Kita klik pin. Ada di atas gambar silang. Diklik dulu gambar arsiteknya, denahnya ini. Lalu dipin. Belum diklik. Oh, ininya belum diklik. Nah,
kalau sudah dipin, gambar ini nggak akan bisa kita geser atau kita hapus. Contohnya di sini kalau saya geser ya, kalau di move nanti akan muncul peringatannya. Sama juga kalau kita klik ini untuk di delete, di sini akan muncul peringatan lagi. Oke, nah kita lihat dari gambar arsiteknya ini dia udah punya komponen grid. Kalau kita buka view elevation-nya, dia juga sudah punya komponen level. Nah, kalau misalnya kita pakainya link Revit, untuk komponen datumnya ini bisa langsung kita copy aja, tanpa harus kita buat ulang. Nah, di sini buka view elevation-nya ya. Nah, di sini kita sudah punya dua komponen level 1 dan level 2. Ini kalau gambarnya agak terlalu tegas, mau kita bikin agak redup gambarnya, ini gambar arsiteknya kita bisa bikin half tone dan underlay. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan nih ya, level kita agak nggak gitu jelas. Mana yang komponen punya project kita, mana yang arsitek nggak kelihatan jelas. Mau kita bedain. Buka di propertiesnya ini ada visibility graphics atau shortcutnya itu VG. Ini untuk ngatur layer ya. Nah, di sini kita atur Revit link-nya biar tampilannya agak redup garisnya. Biar bisa kelihatan mana yang gambar project kita, mana yang punya arsitek. Di sini di tab-nya kita buka yang Revit links paling kanan di atas. Revit links. Di checklist halftone dan underlay-nya. Kalau halftone dia gambarnya jadi lebih redup, kalau underlay gambar dia akan ngalah dengan objek kita. Jadi kalau misalnya ternyata ada posisi yang objek kita ini samaan dengan gambar arsitek ini akan ngalah. Jadi dia akan lebih redup gambarnya di belakang dari project kita. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya kalau sudah di checklist halftone dan underlay-nya. Jadi kelihatan level project kita ini. Nah, cuman kalau kita lihat di sini level 1 dan level 2 dari project kita ketinggiannya berbeda. Yang dari punya arsitek ketinggiannya 3.800, sedangkan punya kita masih di ketinggian 3 meter. Ada di level yang ada ini kita samain aja dengan punya yang punya arsiteknya. Kita sejajarin. Caranya kita klik dulu level 2-nya ya, yang kita sejajarin, klik level 2-nya. Ini belum diapakan. Nah, ini untuk mensejajarkan levelnya. Klik level 2-nya atau buka di tab Modify. Lalu kita klik Align. Tools-nya ada di atas Move ya. Yang ini. Shortcut-nya AL. Udah ketemu?
align-nya. Oke, kita klik align. Lalu yang kita klik pertama kali untuk align ini adalah garis referensinya dulu, yaitu level 2 yang punya arsitek. Klik level 2 arsiteknya dulu garisnya. Lalu kita klik garis level punya kita, yang level 2 yang mau disejajarin. Jadi posisinya akan sama, sejajar. Nah, di sini setelah kita align muncul gambar kunci. Ini tandanya align kita ini mau kita lock atau enggak nih. Kalau misalnya kita kunci ketika nanti ada perubahan dari gambar arsitek, ternyata ketinggian level 2-nya berubah. Kita update gambar arsiteknya di project kita, nanti akan muncul notifikasi bahwa gambar arsitek ini ada perubahan dengan komponen yang kita constrain. Nah, nanti kita bisa pilih mau kita tetap constrain objeknya atau mau kita lepas locknya. Kalau tetap di constrain dia akan ikut dengan perubahannya, tapi kalau kita lepas dia akan tetap di ketinggian ini. Nah, kalau memang mau terhubung dengan update yang dari arsiteknya, baiknya kita kunci. Jadi kita tahu ada perubahan apa di gambar arsiteknya. Kalau nggak dikunci, hanya saat ini aja di align. Nah, ini kalau komponen levelnya sudah ada ya. Level 1 dan level 2-nya udah ada. Tapi yang lainnya kan belum ada. Masih kosong. Ini bisa kita copy aja dari gambar arsiteknya. Sebenarnya bisa juga dengan cara kita buat level, lalu kita pick lines dari gambar arsiteknya. Atau bisa juga misalnya ternyata levelnya ada banyak. High rise. Kita mau langsung copy aja deh biar cepat. Dan bisa langsung terhubung dengan perubahan yang ada di gambar arsiteknya. Kita monitoring. Nah, itu masuk dari tab collaborate. Lalu klik di sini ada copy monitor. Pilih yang select link. Udah ketemu? Klik select link, lalu klik gambar linknya. Ya, select link, lalu klik gambar linknya, gambar arsiteknya. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Sama. Oke. Lalu di sini kita klik copy-nya. Klik copy. Lalu checklist multiple-nya. Karena di sini kita akan copy multiple level ya. Lalu checklist multiple-nya. Checklist multiple, lalu kita pilih level yang mau kita copy. Di sini dari lantai 3 ke parapet ya. Kalau sudah dipilih, lalu finish dulu yang di bawah, jangan finish yang ini. Finish yang di bawah. Setelah di blok levelnya kita pilih, lalu kita finish dulu yang di bawah. Di blok aja seperti ini. Atau klik dengan tahan kontrol juga bisa. Ini satu-satu. Baru di finish yang bawah. Klik finish di bawah. Finish ini. Oke, kalau kita escape, gambar levelnya udah muncul seperti ini ya. Atau kalau kita klik dia udah bisa kita select seperti ini. Kalau misalnya nggak bisa kita select, dia berarti belum ke copy.
Nah, namanya akan sama persis dan ketinggiannya juga sama persis dengan gambar arsiteknya. Dari tab collaborate, copy monitor, silakan. Itu masih pakai copy monitor. Itu juga copy kok. Bagus apa aja tuh? Copy monitor, nah, yang apa tidak butuh. Nah, kalau kita lihat di sini memang dia masih warna hitam ya, karena kita pakai level buat levelnya ini dengan cara copy, bukan dengan tools levelnya. Makanya dia masih warna hitam, berarti belum masuk ke project browser kita. Nanti untuk membuka view-nya sama kayak tadi caranya. Nah, di sini yang mau kita copy kan nggak hanya level doang. Arsitek juga udah punya gambar grid-nya. Kita bisa langsung copy grid-nya juga sekaligus. Nah, sekarang kita buka view plan-nya. Buka view plan-nya yang level 1. Kita sekarang level 1 atau level 2. Klik lagi kopinya. Checklist multiple. Klik copy, checklist multiple. Sama ini kita bisa blok aja seperti ini, tapi jangan langsung di finish. Jangan langsung di finish. Karena ketika kita ngeblok seperti ini, nggak hanya komponen grid aja yang kita select. Floor dan komponen arsitek lainnya juga kita ikut ke select nih. Kalau kita langsung finish, berarti kita langsung copy komponen floor-nya juga, kolomnya juga ikut masuk ke dalam gambar kita. Tapi kalau misalnya hanya grid-nya aja, kita bisa filter dulu. Di sini ada yang gambar colong sampai cancel. Ada filter selection. Udah dibuka view structural plan-nya? Di escape dulu. Escape. Tampilannya udah seperti ini. Tampilannya seperti ini nggak? Di copy monitor itu. Iya. Saya klik. Oh, tadi udah di finish ya? Iya. Oke. Begini. Lagi ya. Klik copy. Ya. Oh, itu udah. Tadi melanjutin di gambar yang pertama ya? Nah, karena tadi dia dari new project kosong sih. Ini udah ada. Itu udah bisa. Udah ada. Tambahin apa ya? Oh enggak, ini kita hanya ngopi level dari arsitek doang. Oke, kita klik copy, checklist multiple, blok gambarnya semua, lalu di filter, filter selection, yang gambar corong ini. Nah, kita checklist yang hanya grids-nya aja, karena kita hanya perlu copy komponen grid-nya aja.
Sudah, klik OK. Finish dulu yang di bawah. Udah di filter grids-nya aja. Ini kita checklist. Udah, klik OK. Lalu finish yang di bawah. Yang ini dulu. Nah, kalau sudah, gambar gridnya udah masuk ke dalam project kita sekarang. Jadi buat grid dan levelnya nggak perlu lagi buat satu-satu, langsung aja copy dari gambar arsitek. Kalau udah selesai copy-nya, baru kita checklist hijau, finish. Dan kita lihat di sini gambar grid-nya juga udah masuk ke dalam project kita. Sampai sini ada pertanyaan? Mau dicoba-coba lagi? Kan tadi karena dari hasil modify ya, bikin levelnya, dia belum muncul di project browser. Munculnya sama kayak tadi lagi, dari tab view, buka lagi ke plan views. Pilih structural plan, lalu tinggal kita keluarin view level yang belum ada di project browser kita. Buka di tab view-nya, ya, ke plan views, lalu pilih yang structural plan. Nah, buka lagi view yang belum ada di project browser kita. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat urutan dari view yang ada di project browser itu nggak sama dengan urutan levelnya ya, karena urutan yang ada di project browser ini berdasarkan abjad, bukan berdasarkan ketinggian. Kita lihat di sini level 3-nya posisinya di atas, padahal dia kan ada di posisinya yang ketiga ya, lantai 3. Nah, jadi kalau memang mau kita urut nama yang ada di project browser, kita bisa kasih nomor aja di depannya. Contohnya kayak yang nomor lantai 3 ini. Nah, jadi dikasih nomor di depannya biar dia bisa ngurut. Tapi kalau memang nggak masalah dengan posisi urutan yang seperti ini, biarkan defaultnya aja juga nggak apa-apa. Karena nama yang ada di project browser nggak mesti sama dengan nama yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini dari masing-masing view plan-nya, dia punya analytical model. Jadi level 1-nya adalah analytical model, level 2-nya ada analytical model, karena ini default dari template ya. Sedangkan level yang baru kita keluarkan kan belum ada analytical-nya. Kalau kita butuhkan view untuk analytical-nya, sama caranya kita keluarkan dari plan views juga. Plan views, pilih structural plan.
Nah, cuma di sini perbedaannya kita atur dulu dia template view-nya ini untuk analytical model. Untuk mengubahnya dari edit type, kita klik edit type. Ini dari sini ya. View, plan views, structural plan. Lalu klik edit type. Dan di sini view template-nya dia masih structural framing plan. Standarnya untuk denah structural dia memang pakai template-nya framing plan. Nah, kalau kita mau buatnya untuk analytical, template ini kita ganti jadi structural analytical isolated. Jadi yang ditampilkan hanya komponen analyticalnya aja. Emang ya? Udah buka dari ininya? Plan views? Buka di tab view, plan views. Lalu pilih yang structural plan lagi. Klik edit type-nya. Lalu ganti view template-nya. Yang structural framing plan ini diganti. Jadi structural analytical isolated. Oke. Klik OK lagi. Nah, cuma di sini masih udah kosong karena semua view-nya sudah kita keluarkan ke project browser. Artinya yang akan kita keluarkan ini adalah duplicate view. Jadi kita checklist dulu kotak di bawah. Klik OK dulu aja. Klik OK. Nah, baru di unchecklist kotak di bawah. Nah, di sini karena level 1 dan level 2-nya sudah ada, yang kita select hanya level 3, parapet, dan roof. Nah, kita select yang belum ada analytical modelnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, jadi masing-masing view-nya kan ada view duplicate-nya nih. Cuman namanya memang nggak otomatis sama kayak yang level 1 dan level 2. Belum ada tanda analytical. Ini bisa kita rename. Pilih view-nya, klik kanan, ada rename. Atau bisa langsung klik F2. Untuk ganti nama. Klik view name-nya di sini. F2 untuk rename. Kalau mau ganti namanya. Jadi masing-masing view plan-nya sekarang sudah ada analytical modelnya ya. Ini nggak apa-apa, yang penting paham gimana cara mengeluarkan view untuk analytical. Kalau memang view-nya kurang, nggak masalah. Nanti tinggal dikeluarin lagi aja dari plan views. Karena belum tentu kita butuh view analytical ini sampai
ke level roofnya, atau misalnya hanya butuh cuma sebatas view yang untuk modeling di denahnya aja. Sampai sini ada pertanyaan? Sini kita bikin halftone juga untuk graphic linknya sama kayak tadi dari VG atau Visibility Graphic. Buka di tab graphic links, checklist, halftone, dan underlay-nya. Karena pengaturan visibility graphic ini dia per view ya, nggak general ke semua view. Udah dibuka view level 2-nya? Ya? Iya, visibility graphic ini pengaturannya per view, nggak langsung general ke semuanya. Sekarang buka di tab structure dari view level 2 ya, karena kita tampaknya ini dari atas ke bawah. Untuk buat modeling dari level 1 ke level 2, kita bukanya di level 2-nya, kecuali mau bikin pile, mau bikin foundation buatnya di level 1. Nah, di sini pertama kita coba bikin kolom dulu dari grid yang sudah ada. Kita lanjutkan untuk bikin kolom. Nah, di sini dari tab structure ada kolom. Kolom. Nanti kalau muncul kotak seperti ini hanya reminder ya, karena di Revit ini tidak ada auto save. Dia hanya muncul reminder. Jadi setiap berapa menit dia akan muncul kotak warningnya seperti ini untuk kita nge-save. Ini bisa kita atur waktunya. Oke, dan untuk bikin kolom di sini kita perhatikan di bagian tengah sini, ini namanya option bar. Option bar hanya muncul ketika kita mengaktifkan perintah ya. Contohnya di sini untuk perintah kolom. Nah, di sini ada pengaturan untuk constraint levelnya. Kita lihat di sini dari placement yang akan kita buat kolomnya, posisinya dia itu akan turun dari level 2 ke level 1. Karena di sini pengaturannya adalah depth. Nah, lalu di sini untuk di kotak propertiesnya kita bisa ganti tipe kolom yang akan kita tempatkan di dalam gambar. Apakah dia tipenya yang konkret atau tipe yang steel. Di sini dari tiap family-nya dia punya beberapa tipe ukuran. Contohnya di sini untuk yang konkret dia sediakan beberapa jenis ukuran, misalnya 4,5, 500, 600, 750. Nah, dari tipe ukuran yang ini belum ada yang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita bisa bikin custom tipenya. Contohnya di sini mau diganti ukurannya 500-500. Untuk bikin tipe barunya, kita bisa klik edit type. Di sini saya pilih yang concrete rectangular column. Bebas mau tipe yang mana aja. Nah, contohnya di sini kita akan bikin tipe baru dengan dimensi yang berbeda.
Caranya kita edit type dulu tadi dari properties, lalu klik duplicate. Klik duplicate, kita ganti. Misalnya jenis ukurannya di sini 500 kali 500. Ini baru nama ya, bukan dimensi. Hanya nama tipenya aja. Nah, untuk ganti dimensinya di sini ada parameter untuk ukuran kolomnya. Yang bisa kita rubah. Karena tadi 500 kita ganti di sini 500 kali 500. Kalau sudah, klik OK. Lalu di sini akan muncul tipe baru yang tadi sudah kita buat. Begitu juga nanti kalau misalnya mau nambah lagi ukuran lainnya, caranya sama, tinggal diduplicate. Ini untuk menduplikasi tipe family. Tapi kalau jenis family-nya yang belum ada, contohnya misalnya untuk style, kita butuh profile yang lain. Kita bisa load family di sini. Kalau ini buat tipe baru ya, tapi kalau mau menambahkan jenis family, kita bisa menambahkan komponen baru dengan load family. Nah, untuk kolom structural structural column, jangan buka di volume ini ya, folder yang columns. Ini untuk arsitekturalnya. Jadi untuk kolom ini ada dua jenis, ada kolom arsitektural, ada kolom structural. Yang kita gunakan ini adalah structural column, berarti buka foldernya yang structural column. Nah, di sini sudah disediakan yang tipe-tipe kolomnya. Yang concrete, steel, atau wood, atau yang precast. Bisa kita pilih. Nah, untuk yang steel di sini udah bermacam-macam dia profilnya. Kalau kita mau menambahkan family baru. Oke? Oke, tadi untuk konfigurasi kolom yang akan kita tempatkan ke dalam gambar. Kita bisa pilih dulu tipe yang mana yang mau akan kita buat. Contohnya di sini kita pakai yang ini, tipenya. Lalu kita tinggal arahkan posisinya mau ditempatkan di mana. Misalnya ke intersection grid, kita arahkan aja di sini. Kalau misalnya muncul gridnya berwarna biru seperti ini, udah nyala, tandanya dia tepat ada di intersection gridnya. Lalu kalau mau muter orientasi kolomnya, misalnya bentuknya dia persegi panjang seperti ini bisa kita pencet space, klik space untuk mengubah rotasinya. Jadi space fungsinya untuk merubah rotasi ya, ketika kita mau menempatkan satu objek. Kalau sudah, kita klik aja seperti ini. Oke, di save dulu aja ya, kita istirahat. Nanti kita lanjutkan lagi setelah istirahat. Di save location filenya samain aja.